Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati. Kepada yang terhormat Ibu Iza Sariratun Nijwa selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang aku hormati. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi Performance Management and Appraisal. Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Ervana Servia Prasetyawati dengan NIM 199. Yang kedua ada Felinda Okta Erdiana dengan NIM 208. Kemudian ada saya sendiri Alifa Azharo dengan NIM 213. Dan yang terakhir ada Rehan Damar dengan NIM 219. Untuk materi yang pertama mengenai definisi apa itu Performance Management and Appraisal, saya serahkan kepada teman saya Ervana Servia Prasetyawati untuk menjelaskan. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya ada definisi penilaian kerja, yaitu sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas dan individu. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Meskipun penilaian ini merupakan salah satu unsur dari manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara langsung rencana strategi organisasi. Dan selanjutnya ada tujuan penilaian kerja. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu dalam menilai sumber daya manusia, perusahaan data harus tersedia untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki potensi untuk dipromosikan. Yang kedua ada perekrutan dan seleksi. Nilai-nilai hasil evaluasi dapat digunakan sebagai memprediksi kinerja para pelamar kerja sehingga pelamar yang tepat dapat dipilih dalam proses perekrutan dan seleksi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Penilaian kerja harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik karyawan untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan dapat dilihat dari sudut pandang individual atau organisasional. Dalam keduanya, data penilaian kinerja penting dalam menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan karyawan serta dalam menentukan potensi seseorang. Yang kelima ada program kompensasi. Hasil penilaian kinerja memberikan sebuah dasar untuk keputusan rasional yang berkenan dengan penyesuaian bayaran. Yang terakhir ada penilaian kompetensi karyawan, yaitu penilaian yang berpotensi yang berorientasi untuk perilaku masa yang akan datang. Aspek standar kinerja bagi karyawan. Yang pertama ada sifat. Sifat karyawan seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk beberapa evaluasi. Yang kedua ada perilaku. Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi bisa mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang tersebut yang berhubungan dengan tugas. Yang ketiga ada kompetensi, meliputi sekumpulan luas pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang bisa bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi atau berorientasi bisnis. Yang keempat ada pencapaian tujuan. Hasil yang dicapai harus berada dalam kendali individu atau tim dan haruslah hasil-hasil yang mengarah pada kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir ada potensi perbaikan. Perusahaan harus berfokus kepada masa depan, memasukkan perilaku dan hasil yang diperlukan untuk pengembangan karyawan dan dalam proses tersebut mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada metode skala penilaian grafis, yang kedua ada metode pemeringkatan bergantian, yang ketiga ada metode perbandingan berpasangan, yang keempat ada metode distribusi paksa, dan yang terakhir yaitu ada metode insiden kritis. Untuk yang pertama yaitu metode skala penilaian grafis, itu adalah suatu metode yang menyajikan sejumlah dimensi atau karakteristik pekerja seperti contohnya kemampuan komunikasi, kemampuan memahami, kemampuan kerja sesama tim atau kemampuan kerja individu atau aspek perilaku lainnya. Yang kedua yaitu ada metode pemeringkatan bergantian. Metode pemeringkatan bergantian ini adalah suatu teknik evaluasi kerja dengan cara menyusun peringkat karyawan dari yang memiliki
performa terbaik hingga yang terburuk berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu. Jadi suatu pekerja itu dibedakan atau diperingkatkan dari dia yang memiliki kinerja atau prestasi yang paling tinggi, yang unggul, yang terbaik, yang kompeten, sampai yang memiliki aspek kerja yang menurun bahkan kurang. Nah, metode yang ketiga atau metode selanjutnya adalah metode perbandingan berpasangan. Jadi, metode perbandingan berpasangan ini dilakukan dengan cara membandingkan setiap karyawan secara berpasangan berdasarkan satu atau beberapa aspek kinerja seperti contohnya kualitas kinerja karyawan, aspek kinerja karyawan, kemampuan yang dilakukan karyawan dalam suatu pekerjaan, atau kuantitas pekerjaan itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada metode distribusi paksa. Metode ini menempatkan setiap karyawan ke dalam kategori kinerja tertentu berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada metode insiden kritis. Metode insiden kritis ini melibatkan pencatatan sistematis oleh atasan terhadap perilaku karyawan yang sangat positif maupun sangat negatif yang berdampak signifikan terhadap pekerjaan. Nah, jadi dalam metode insiden kritis ini yang bisa mengambil keputusan atau yang memutuskan apakah suatu karyawan itu memiliki nilai atau aspek kinerja yang baik, yang positif, atau karyawan itu memiliki kriteria atau perilaku dalam aspek kerja yang negatif, itu adalah seorang atasan. Definisi manajemen by objective MBO. Manajemen by objective atau MBO adalah kerangka kerja manajemen yang berlandaskan sasaran atau tujuan yang disepakati oleh manajemen dan karyawan. MBO oleh Peter E. Drucker tahun 1954 merupakan suatu pendekatan terorganisir dari sistematis yang menjadikan manajemen fokus pada sasaran kerja dan mencapai hasil terbaik yang mungkin tercapai dari sumber daya yang ada. Tujuan manajemen kinerja. Tujuan strategi membantu top manajemen untuk meraih tujuan strategik perusahaan dengan menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu. Sistem manajemen kinerja dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi. Tujuan administrasi menyediakan informasi yang valid untuk membuat keputusan kepegawaian, misalnya gaji, promosi, demosi, dan lain-lain. Tujuan pengembangan kompetensi karyawan melalui training dan pengembangan agar kinerja karyawan dapat mencapai hasil yang memadai. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus mengenai manajemen dan penilaian kinerja pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Nah, pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI ini telah menyelenggarakan berbagai pelatihan serta pengembangan SDM sebagai bentuk manajemen kinerja untuk menjamin bahwa kemampuan bisnis perusahaan senantiasa memenuhi tuntutan pasar dan para karyawan mampu menghasilkan apa yang diharapkan dari mereka. Pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia ini juga memiliki satu tim khusus yang bertugas untuk meningkatkan keterampilan seperti fungsi teknis bidang manajemen serta kepemimpinan karyawan. Tim tersebut didukung dan disertifikasi oleh sejumlah lembaga pelatihan dan pengembangan SDM internasional. Manajemen kinerja pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI ini memiliki 3 elemen. Yang pertama ada standar kinerja atau setting standar, yang kedua adalah penilaian kinerja atau performance appraisal atau performance review, dan yang ketiga ada umpan balik atau feedback. Yang pertama saya akan membahas mengenai standar kinerja PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau setting standarnya. Jadi pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia ini memiliki visi untuk menjadi produsen minuman terbaik di Asia Tenggara. Nah, dalam mencapai visi dan misi perusahaan, karyawan dituntut untuk menunjukkan atau menjalankan aktivitas kerjanya sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang ada. Standar kinerja ini adalah penetapan sasaran
atau standar kinerja yang jelas bagi masing-masing karyawan yang merupakan komponen kritis dari manajemen kinerja. Nah, rencana tujuan dan standar kinerja dalam CCBI itu dirumuskan dalam Key Performance Indicator, dan dalam mencapai performance indicator tersebut, perusahaan juga menggunakan pengembangan kompetensi setiap karyawan yang disebut dengan Individual Performance Plan atau IDP yang disepakati bersama antara atasan dan karyawan. Elemen yang kedua adalah penilaian kinerja atau performance appraisal atau performance review. Performance review ini adalah penilaian kinerja yang wajib dilakukan untuk mengukur tingkatan kinerja yang telah dicapai oleh karyawan PT Coca-Cola Bottling Indonesia dan juga untuk mengetahui kebutuhan kompetensi yang masih kurang memadai. Dalam sistem manajemen kinerja yang diterapkan oleh CCBI ini, mereka melakukan 2 kali penilaian kinerja dalam 1 tahun, yaitu mid-year review dan juga annual review. Nah, elemen yang terakhir ini adalah umpan balik atau feedback. Jadi feedback ini adalah proses performance review yang dibagi menjadi 2, yaitu ada feedback aspek dari organisasional dan juga aspek karyawan. Dari aspek organisasional ini, feedback dapat dijadikan sebagai panduan perumusan strategi di periode mendatang, seperti misalnya penetapan annual business plan. Dan feedback bagi karyawan CCBI sendiri itu dititik beratkan pada pertimbangan kenaikan gaji dan insentif tahunan. Hal ini didasarkan pada performance result yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Jadi dalam standar kinerja tadi saya sebutkan bahwa ada Key Performance Indicator. Nah, Key Performance Indicator ini dibagi menjadi ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama ada technical kompetensi atau kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan dan keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mampu melakukan tugasnya dengan baik. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi inti atau core kompetensi. Kompetensi inti adalah perilaku utama yang harus dimiliki oleh setiap individu agar sukses bekerja di PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini digunakan untuk membedakan kualitas antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, antara yang unggul dan yang rata-rata. Yang ketiga ada kompetensi kepemimpinan atau leadership kompetensi. Jadi kompetensi ini adalah kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepemimpinan atau leadership kompetensi. Leadership kompetensi ini adalah perilaku utama yang harus dimiliki setiap individu yang memimpin sebuah tim atau individu lain agar dapat sukses menjalankan perannya sebagai pemimpin. Dalam leadership kompetensi ini juga terdiri dari planning dan executing, managing performance, developing others, dan lain sebagainya. Performance rating ini dibagi menjadi 5, yaitu ada tingkatan yang paling bawah adalah PUR. PUR ini adalah kategori yang menunjukkan bahwa seorang karyawan tidak memiliki kompetensi yang memadai atau gagal dalam menjalankan kinerjanya. Atau bisa disebut orang ini memiliki perilaku yang negatif. Yang tingkatan kedua adalah below expectation. Kategori ini menunjukkan bahwa seorang karyawan memiliki kinerja di bawah harapan perusahaan. Karyawan yang masuk dalam kategori ini perlu meningkatkan kompetensinya sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada meet expectation, yaitu karyawan yang masuk dalam kategori ini adalah karyawan yang mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian tingkatan yang teratas kedua ini adalah exceed expectation. Jadi kategori ini diisi oleh karyawan yang telah menjalankan kinerjanya dengan sangat baik dan melebihi harapan organisasi, menunjukkan banyak perilaku positif dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi karyawan lain. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya atau performance rating yang tertinggi adalah outstanding. Jadi karyawan yang masuk dalam kategori ini adalah karyawan yang tidak hanya memiliki kinerja di atas rata-rata, tetapi juga menjalankan semua perilaku positif dalam menjalankan pekerjaannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu dan yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami selaku pemateri dan juga kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.